Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak ingin menjelaskan kepada kalian tentang materi kita, yaitu dengan materi masuknya agama Islam di Nusantara. Ya, anak-anakku sekalian, agama Islam di Nusantara atau di negara kita ini dibawa oleh orang-orang Arab, orang-orang dari Timur Tengah. Nah, orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah, mereka memiliki kebiasaan adalah berdagang. Ya, mereka mendatangi setiap negara-negara, setiap tempat yang mereka belum singgahi, yang mereka belum datangi. Termasuk di dalamnya adalah Nusantara kita atau negara Indonesia. Nah, kemudian anakku sekalian, sebelum datangnya agama Islam di negara kita ini, di Nusantara kita ini, ada beberapa agama yang sudah datang lebih dahulu daripada agama Islam. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, yang pertama ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan agama kepercayaan. Ya, agama Hindu, ya, lihat agama Hindu dibuktikan dengan adanya kerajaan Majapahit. Ya, kalau Buddha dengan adanya kerajaan Sriwijaya. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, kemudian kapan agama Islam itu masuk di Nusantara? Ya, anak-anakku sekalian, agama Islam masuk ke Nusantara ini ada yang mengatakan abad ke-7 dan ada yang mengatakan abad ke-13. Nah, kedua pendapat ini kedua-duanya benar karena masing-masing memiliki bukti dan data-data. Nah, yang pertama yang mengatakan agama Islam itu masuk ke abad ke-7, ya, abad ke-7. Nah, ini dengan sesuai dengan teori Arabia atau teori Mekah. Ya, kenapa disebut dengan teori Arabia atau teori Mekah? Karena memang yang membawa, mereka mengatakan karena yang membawa agama Islam masuk ke Nusantara atau masuk ke Indonesia adalah pedagang-pedagang dari Arab. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 adalah berita-berita dari Jepang. Yang ketiga, catatan sejarah dari negara Cina. Nah, kemudian buktinya, bukti yang keempatnya adalah munculnya asrama-asrama orang-orang Arab. Nah, kemudian anakku sekalian, adapun yang mengatakan bahwa agama Islam itu datang ke Nusantara pada abad ke-13, nah ini berdasarkan dari teori Gujarat. Ya, teori Gujarat. Apa itu teori Gujarat? Ya, mereka mengatakan bahwa yang membawa agama Islam masuk ke Nusantara ini adalah pedagang-pedagang dari India, ya, dari Gujarat. Mana buktinya? Nah, buktinya ini kita bisa lihat adanya nisan atau prasasti Sultan Malik As-Saleh yang bercirikan dari negara Gujarat atau negara India. Nah, kemudian adanya Islamisasi dari India. Nah, kemudian teori yang mendukung bahwa Islam itu masuk ke abad ke-13 selain dari teori Gujarat adalah teori Persia. Ya, teori Persia. Apa buktinya? Buktinya adalah berita Ibnu Batutah dan juga perjalanan Marco Polo. Baik anak-anak, kita akan lanjut berikutnya. Nah, ini dia. Melalui apa agama Islam itu masuk ke Indonesia atau ke Nusantara? Ya, agama Islam itu masuk ke Indonesia, ke Nusantara melalui beberapa cara. Cara yang pertama adalah melalui perdagangan. Ya, perdagangan, coba dilihat. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa orang-orang Arab memiliki sebuah kebiasaan, yaitu mereka senang berdagang. Mereka datang ke Indonesia membawa barang dagangan yang bagus-bagus. Mereka pun berdakwah. Ya, mereka berdakwah sambil berdagang. Ya, membawa barang dagangan mereka. Kemudian mereka tawarkan kepada pribumi yang ada di Nusantara. Tentunya dengan menanamkan kejujuran-kejujuran, ya, karena memang orang Arab ini
memiliki sebuah sifat yang sangat terkenal, yaitu kejujurannya. Ya, kejujurannya di dalam berniaga, di dalam berdagang. Nah, kemudian ketaatannya di dalam beribadah kepada Allah. Ya, pada saat mereka berdagang, kemudian mereka memasuki waktu sholat, ya, kemudian mereka hentikan berdagang, mereka lalu meninggalkan dagangan mereka dan mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka lakukan, baik dengan kejujuran ataupun ketaatan mereka beribadah kepada Allah, menjadi ketertarikan pribumi, ya, terhadap perilaku orang-orang Arab pada saat mereka datang ke Nusantara melalui berdagang. Nah, karena mereka senang, mereka tertarik, akhirnya mereka bertanya ajaran apa ini, dan ini merupakan ajaran agama Islam, dan mereka terus, ya, bukan hanya senang dan tertarik, mereka pun belajar agama Islam, dan tidak sedikit dan banyak dari mereka kemudian menjadi mu'alaf, memeluk agama Islam. Nah, kemudian cara yang kedua anak-anak adalah dengan cara membangun tempat pendidikan tentang Islam. Ya, setelah mereka tadi sudah tertarik dengan agama Islam melalui perdagangan, dengan akhlak-akhlak orang Arab yang begitu luar biasa, akhlak Islam yang ditampilkan oleh para pedagang Arab, ya, sehingga banyak di antara mereka para pribumi ini kemudian mereka semakin tertarik untuk berdiskusi, belajar tentang agama Islam. Nah, sehingga dibuatkanlah tempat-tempat pendidikan tentang agama Islam pada saat itu, ya, semacam pesantren gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, ya, agama Islam ini masuk berkembang di Nusantara, di Indonesia. Yang ketiga, melalui pernikahan, ya. Setelah Islam masuk melalui perdagangan, ya, mereka tertarik, terus semakin belajar agama Islam, dan juga mereka ada ketertarikan. Akhirnya mereka pun, di antara mereka banyak yang menikah antara para pedagang Arab dengan pribumi, sehingga jumlah orang-orang yang memeluk agama Islam ini semakin banyak. Nah, kemudian yang keempat, melalui kebudayaan dan kesenian, ya. Jadi masuknya agama Islam ke Indonesia, ke Nusantara, salah satunya adalah, yang keempat adalah melalui kebudayaan dan kesenian. Kesenian apa? Nah, ini seperti menggunakan wayang, ya, kesenian wayang, gending, lagu-lagu Jawa, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah melalui politik. Baik anak-anak, ini saja yang bisa Bapak jelaskan. Semoga bermanfaat buat kita semua, ya, materi tentang masuknya agama Islam di Nusantara, ya. Tadi ada yang mengatakan masuknya agama Islam ke Nusantara itu, ya, itu pada abad ke 7 Masehi, dan juga ada yang mengatakan abad ke 13 Masehi. Nah, kemudian tidak lepas dari masuknya agama Islam ke Nusantara ini, tidak lepas dari yang namanya teori. Ya, ada yang namanya teori Arabia atau teori Mekah, kemudian teori Gujarat, ada lagi teori Persia, dan juga ada teori Cina. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.